Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Doaku selalu menyertai Anda. Apapun situasi hidup kita, mari kita tetap mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kembali mendengarkan firman-Nya pada hari ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa kudambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai di ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Bapa melawan putranya dan putra melawan bapanya. Ibu melawan putrinya dan putri melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya dan menantu melawan ibu mertuanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini saya dapat merenungkan bahwa mengikuti Yesus itu bukan berarti semua persoalan kita selesai. Mengikuti Yesus berarti siap memanggul salib hidup kita masing-masing. Kadang orang bertanya, "Saya sudah berdoa rajin, tapi kenapa begitu berat salib ini?" Justru disitulah tantangannya. Tuhan tidak berjanji bahwa dengan mengikuti Dia semua persoalanmu tidak ada atau kamu tidak menemukan kesulitan. Tidak. Tapi Tuhan mau lihat kesetiaanmu. Apakah ketika ada badai, ada pergumulan, ada persoalan, engkau tetap setia bertahan pada iman akan kehadiran Tuhan di balik badai itu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kembali kepada diri kita. Mampukah kita menangkap peristiwa iman di balik pergumulan yang terjadi, yang mengembangkan, menumbuhkan iman kita kepada Kristus Yesus? Yesus datang, tadi dikatakan bahwa jelas aku datang melemparkan api ke bumi. Kita meyakini bahwa Yesus datang untuk membawa kita kepada kedamaian yang penuh dengan sukacita. Dia beri kita semangat. Api yang dilemparkan oleh Yesus bukanlah api perpecahan, tapi api yang menyemangati orang untuk bisa memaafkan orang lain ketika ada pergumulan. Saling mendukung satu sama lain ketika yang lain menderita, ketika yang lain tidak berdaya. Ada pergumulan dalam mengikuti Yesus, ada pertentangan antara dalam keluarga kita sendiri. Maka saya pernah bilang, mengikuti Yesus bukan berarti pergumulan kita selesai. Hanya orang-orang yang dekat dengan kita yang paling sering menyakiti dan melukai perasaan kita. Kalau bukan suamimu, istrimu. Kalau bukan suami istri, ya anak-anakmu atau mertuamu. Tapi apakah engkau berhenti untuk mencintai orang-orang yang engkau cintai ketika mereka menyakiti dan melukai perasaanmu? Tidak. Api Kristus harus menyala dalam diriku dan dalam diri Anda, yaitu belas kasih, pengampunan, pengorbanan. Mari kita rangkul ketika terjadi permusuhan itu. Bukan sebaliknya kita membalas dengan permusuhan. Ada tantangan. Tapi apakah kita berhenti ataukah kita maju terus? Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami, kembali kami bersyukur untuk setiap mujizat yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi orang-orang yang sedang menderita sakit,
baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Berikanlah mereka ketabahan dan kesabaran serta harapan dalam hidup mereka. Kalau boleh Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu untuk memberkati mereka, agar mereka boleh memperoleh mujizat kesembuhan yang datang daripada-Mu. Bantulah mereka, agar mereka tidak mengalami keputusasaan, tapi selalu percaya kepada Engkau Bapa yang Maha Rahim. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.